Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Fadilah, NIM 18242490. Saya dari kelas 3A Akuntansi Syariah Stain Bengkalis. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kerangka dasar dan penyusunan laporan keuangan syariah. Selamat menyaksikan. Tujuan laporan keuangan terdiri dari 4, yaitu yang pertama penyusunan standar akuntansi syariah, yang kedua penyusunan laporan keuangan, yang ketiga auditor, dan yang keempat ada para pengguna laporan keuangan. Baik, selanjutnya itu ada pengguna laporan keuangan, terdiri atas dari investor, yang kedua pemilik dana syariah, yang ketiga pemilik dana titipan, yang keempat pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang kelima pengawas syariah, yang keenam karyawan, ada pemasok dan mitra usaha lainnya, kemudian ada pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Kemudian, selanjutnya yaitu ada asas transaksi syariah, terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada persaudaraan atau ukhuwah, yang kedua ada keadilan atau adalah, yang ketiga ada kemuslahatan atau muslahah, yang keempat ada keseimbangan atau tawazun, dan yang kelima itu ada universalisme atau syumuliyah. Selanjutnya, tentang karakteristik transaksi syariah, yaitu yang pertama, berdasar saling paham dan saling ridho. Kemudian, yang kedua, prinsip kebebasan bertransaksi sepanjang objeknya harus halal dan baik atau thayyib. Yang ketiga, uang sebagai alat tukar bukan komoditas. Kemudian yang keempat, tidak mengandung unsur riba, kezaliman, maisir, gharar, haram, kolusi dengan suap menyuap atau riwaz. Yang kelima itu tidak menuntut prinsip nilai waktu uang atau time value of money. Yang keenam ada transaksi dilakukan berdasarkan perjanjian yang menguntungkan semua pihak. Yang ketujuh, tidak ada rekayasa permintaan najasi atau rekayasa penawaran atau ikhtiar. Kemudian yang ke-8, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap atau riswah. Selanjutnya yaitu ada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan ini adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Selanjutnya yaitu tentang asumsi dasar. Asumsi dasar ini terbagi menjadi 2, yaitu dasar akrual dan kelangsungan usaha. Dasar akrual ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima dan dibayar. Sedangkan kelangsungan usaha adalah entitas syariah yang diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara materi skala usaha. Selanjutnya yaitu ada karakteristik kualitatif laporan keuangan, terdiri dari dapat dipahami, kemudian relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Selanjutnya yaitu kendala informasi yang relevan dan andal. Yang pertama ada tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Perlu mempertimbangkan antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Yang kedua ada keseimbangan antara biaya dan manfaat. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Selanjutnya materi terakhir itu ada tentang laporan keuangan bank syariah. Yang pertama itu ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.